Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi bergembira kala nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Hiburan sederhana tersebut dapat dinikmati dari pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Serunya pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia turut dirasakan para pengungsi gunung erupsi Lewotobi. Para penonton yang didominasi oleh anak-anak berteriak antusias saat para pemain Timnas mencetak gol. Nobar di posko pengungsian Lewolaga Selasa malam digelar dengan sangat sederhana. Hanya menggunakan proyektor, laptop, audio set, dan layar putih besar sebagai medium gambar. Nonton bareng pertandingan Timnas menjadi oase hiburan bagi anak-anak dan orang tua di pengungsian Lewolaga. Pasalnya, para korban erupsi membutuhkan pemulihan mental dan menghilangkan kejenuhan pasca bencana. Digelarnya nobar tersebut merupakan bentuk upaya perbaikan konektivitas jaringan telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Usai letusan gunung merusak sejumlah infrastruktur telekomunikasi di sejumlah Kabupaten Flores Timur. Pemulihan konektivitas membuat acara nonton bareng lancar tanpa gangguan. Ivan Bahi, seorang warga Lewotobi, mensyukuri gerak cepat kepedulian pemerintah pada korban erupsi Lewotobi, termasuk Kemkom Digi yang memulihkan jaringan telekomunikasi. Paling tidak kita sedikit melupakan keresahan yang kita alami. Terus mungkin ini hiburan yang terbaik di mana pada umumnya kita semua yang mengungsi di sini kan merasa sedih atas hancurnya rumah, kehidupan kita yang seharusnya tidak dijalankan seperti ini. Tapi ya terima kasih banyak karena dengan adanya ini maka kami sedikit terhibur. Kalau untuk saat ini ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kominfo yang ini cukup sangat membantu kami, cukup menghibur kami, dan ini yang sepertinya kami butuhkan selain makan minum yang sudah baik, tetapi dengan adanya hiburan seperti ini itu sudah merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Kalau boleh kami kan untuk sesuai dengan surat edaran tanggal 31 Desember nih, dan kalau boleh ya setiap malam lah kami dihibur seperti ini. Senada dengan Ivan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur, Herodibus Lamawuran, mensyukuri perbaikan jaringan konektivitas telekomunikasi. Dirinya berharap kondisi jaringan semakin membaik selama masa tanggap darurat, sehingga dapat membantu kebutuhan para pengungsi akan akses komunikasi, internet, hiburan edukatif, dan pendidikan. Lancarnya jaringan internet, kemudian kelengkapan perangkat untuk hiburan, edukasi bagi para pengungsi. Dengan adanya perangkat ini membawa keceriaan dan kebahagiaan serta hiburan kepada para pengungsi. Itu sangat dirasakan manfaatnya karena tentu para pengungsi akan lama di tempat pengungsian sambil menunggu lokasi relokasi itu telah direncanakan secara baik. Melansir keterangan resmi hingga 18 November 2024, data Posko Utama BNPB mencatat total pengungsi mencapai 12.673 jiwa yang tersebar dalam 6 poslap dan pengungsian mandiri. Data tersebut juga mencatat erupsi Lewotobi menyebabkan 9 korban jiwa tewas, 1 luka berat, 4 rawat inap, dan 2 rawat jalan, serta ribuan bangunan rusak. Pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur bersama berbagai kementerian lembaga terus melakukan koordinasi penanggulangan dampak yang ditimbulkan erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sinergi antar lembaga dan masyarakat menjadi kunci untuk membantu para pengungsi dan memperbaiki kondisi yang ada termasuk akses telekomunikasi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terus salurkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini pemerintah daerah telah mengevakuasi warga di zona merah ke 6 titik. Titik-titik pengungsian tersebar di Desa Konga, Desa Bokang Wolomatang, Desa Lewolaga, Desa Lewoingu, Desa Ilegerong, dan Desa Kobasoma. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, Benediktus B. Herin, menjamin ketercukupan bantuan kebutuhan pokok bagi para warga yang terisolasi. Adapun bantuan logistik tanggap darurat berupa beras, paket sembako, bahan natura dapur umum, dan perlengkapan lingkungan pengungsian. Ya, terkait kebutuhan, itu bawa untuk di pengungsian bawa makanan, ya. Juga alat kebersihan diri, dan
hal-hal lain yang terkait dengan ya kebutuhan macam dasar dalam itu tuh. Lalu terkait dengan kebutuhan dasar ini bahwa pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten selalu siap untuk itu memenuhi semua kebutuhan dasar yang berada di posko-posko lapangan yang sekarang ada. Penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tak henti pada penyaluran logistik saja, namun juga terkait pemulihan akses telekomunikasi. Benediktus menyampaikan rasa terima kasih atas upaya Kementerian Komdiji bekerja sama dengan operator seluler untuk memulihkan akses telekomunikasi di daerah yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak atas semua dukungan itu bagi warga pengungsi, khususnya dalam penanganan pengungsi yang berada di Kabupaten Flores Timur ini, khususnya di 6 posko lapangan dan juga untuk pengungsi mandiri yang tersebar dari Weri sampai dengan di Konga lah, Patas itu tuh yang masih tersebar di itu, khususnya pengungsi mandiri, Pak. Pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan konferensi pers penguatan koordinasi penanggulangan bencana dan update penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, hari ini BNPB mendapat kehormatan besar karena mendapat kunjungan dari Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf, atau kita lebih kenal dengan Gus Ipul, dengan Bapak Wamen, Bapak Agus Jabo. Hari ini berkunjung dalam rangka memelihara dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sudah baik dan ingin ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tentu saja rekan-rekan media sekalian juga paham bahwa BNPB dalam penanggulangan bencana ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri dengan hasil yang maksimal tanpa dibantu oleh semua pihak, tanpa kolaborasi kerjasama semua pihak dan terutama Kementerian Sosial. Kami sudah mempunyai pembagian tugas, klaster begitu, dan untuk pengungsian dan perawatan masyarakat yang terdampak yang menjadi koordinator terdepan adalah Kementerian Sosial. Karena itu kunjungan Bapak Menteri Sosial sekali lagi ya, yang pertama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, tentu saja juga untuk memberikan semangat bagi BNPB dalam penanganan bencana yang tentu saja akan selalu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin pengantar saya seperti itu. Mohon juga Bapak Menteri mungkin menyampaikan sedikit kepada rekan-rekan media. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih Pak Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB beserta Pak Sestama dan seluruh jajaran. Saya bersama Pak Wamen, Pak Agus Jabo dan jajaran Kementerian Sosial sengaja untuk silaturahim ke kantor BNPB dalam rangka memperkuat koordinasi di lapangan yang selama ini sudah baik. Perlu saya sampaikan, seperti waktu juga saya sampaikan di dalam tadi, bahwa posisi Kementerian Sosial dalam urusan penanganan bencana itu adalah makmum, sementara imamnya adalah BNPB. Nah, selama ini sudah terjadi kerjasama yang baik, tapi ke depan tentu kita ingin koordinasinya lebih baik lagi dengan penguatan SDM dan sekaligus tentu pembagian tugas yang lebih konkret di tingkat lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tentang tugasnya Kementerian Sosial, di mana kita memberikan dukungan di bidang pengungsian dan juga logistik. Selama ini, setiap ada bencana, Kementerian Sosial melakukan upaya-upaya melalui lumbung-lumbung sosial yang ada. Kita memiliki 668 lumbung sosial
yang ditempatkan di titik-titik di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Nah, biasanya lumbung sosial terdekat dari kejadian bencana itulah kemudian yang akan merapat dan memberikan dukungan. Di dalam lumbung sosial itu sudah disiapkan tenda-tenda pengungsian, kemudian tenda-tenda keluarga, selimut, juga terutama adalah pakaian untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Di samping itu juga kita siapkan makanan siap saji. Jika misalnya tidak mencukupi apa yang kita selenggarakan, yang kita adakan, yang kita beri dukungan dari lumbung-lumbung sosial itu diperkuat oleh BNPB. Termasuk juga adalah tentu tenda-tenda pengungsian. Maka lihat itu di setiap tenda-tenda pengungsian selalu berjejer tendanya Kementerian Sosial dan tendanya BNPB. Nah, jika ada tindak lanjut setelah masa-masa kedaruratan selesai, itu rehabilitasi tentu diserahkan kepada BNPB dengan kementerian lembaga terkait yang berurusan dengan pembangunan infrastruktur. Saya kira ini tambahan saya, tapi intinya Bapak Ibu sekalian saya ingin berterima kasih selama ini BNPB telah memberikan arahan yang baik dan jelas kepada Kementerian Sosial sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita juga dengan baik pula. Terima kasih. Cukup ya? Ya, nanti kita akan melakukan koordinasi, tetapi monggo Bapak aja. Lah betul. Jadi perkembangan dalam penanganan bencana di Lewotobi laki-laki seperti apa? Karena kan erupsi terus terjadi, bahkan 24 jam ini itu selalu terjadi. Nah, kerjasama yang dilakukan, koordinasi yang dilakukan terutama antara Kementerian Sosial dan BNPB berarti sampai saat ini sejauh apa gitu? Ya, nanti diteruskan sama Kepala BNPB. Yang pertama-tama untuk data, ya ini kita data tunggal. Dan yang mengkoordinasikan nanti di lapangan adalah BNPB. Tentang data letusan segala macam, kemudian data pengungsi, ya nambah atau berkurang, dan juga tentu data-data yang lain. Semestinya sih sekarang sudah menurun letusan itu, pengungsinya juga menurun. Nanti detailnya Kepala BNPB yang menjelaskan. Nah sekarang kita tahu di sana ada tambahan konflik sosial itu kan, yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan bencana ini. Itu adalah konflik lama yang tentu juga harus diatasi. Saya kira itu tambahan saya. Kepada yang meninggal semua sudah diserahkan ke ahli waris, ada 9 orang itu, 15 juta. Kemudian setiap korban 15 juta yang meninggal, sementara yang luka-luka itu 5 juta. Ada luka berat atau luka ringan itu sebenarnya sama. Ya. Tapi yang lain itu adalah berupa bantuan sosial. Mungkin lebih detailnya data saya persilakan Pak. Izin Bapak Menteri, jadi apa yang ditanyakan rekan media ya betul, gunungnya dinamis. Tetapi sejak Sabtu ya, ini kan sekarang hari Rabu ya, berarti Sabtu tanggal 9 November itu yang tertinggi. Setelah itu kecil-kecil. Tadi juga ada letusan tetapi tingginya sudah 1,5 kilo. Artinya ini sudah semakin kecil. Dan Badan Geologi melalui PPMBG sudah mengeluarkan rekomendasi yang semula 7 kilo menjadi 8 kilo, yang 8 kilo menjadi 9 kilo, sekarang dibalik. Yang 9 kilo ke arah barat daya diturunkan lagi menjadi 8 kilo, yang ke arah lain yang tadinya 8 kilo sekarang 7 kilo. Nah kemudian apa yang disampaikan Pak Menteri tadi betul ya, pengungsinya semakin berkurang, tidak ada penambahan, bahkan yang terpusat ini kita kurangi supaya mereka secara berangsur-angsur mengungsi di tempat yang lebih baik. Nah tempat yang lebih baik itu untuk sementara sekarang adalah rumah-rumah saudara dan kerabatnya. Dan yang mengungsi di rumah saudara dan kerabatnya pemerintah tidak lepas, tetap dikasih namanya dana tunggu hunian 500.000 kali 6 bulan. Kemudian untuk permakanan ya, ini dari Kemensos juga terus memberikan bantuan yang di samping tadi disampaikan Bapak Menteri,
Bapak Wamen udah datang ke sana membawa bantuan yang sangat banyak, dan kami pastikan sampai hari ini untuk makan minum terjamin. Bahkan stoknya sampai 2 minggu ke depan masih terpenuhi. Tadi kita juga sepakat bahwa ke depan, karena ini main panjang ya, sekarang masih banyak bantuan dari kiri kanan, dari masyarakat, dari swasta, dari perusahaan banyak. Nah, kami sepakat BNPB dengan Kemensos, kita akan memberikan bantuan nanti setelah sebulan ke depan. Karena biasanya ya di tempat-tempat bencana yang lain, setelah sebulan itu sudah tidak ada lagi bantuan dari non pemerintah, sehingga tentu saja masyarakat ini sangat mengharapkan bantuan pemerintah. Istilah kami itu kita main panjang, seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Jelas ya, cukup ya. Makasih ya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.